Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani, STPMT. Yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG, Kasubdit Bina MA MAK GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Buat Denikmah monitor. Sepertinya nge-freeze Pak Nasihin. Pak Nasihin silahkan tampil untuk ini membackup bisa dulu. diambil alih Pak Nasihin. Coba Pak Nasihin, moga Pak Nasihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursyadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani STPMT. Yang kami hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, Bapak Dr. Muhammad Zain. Yang kami hormati Bapak Koordinator Komponen 3 GTK Madrasah Berbagi, Bapak Dr. Eng Rafiq MAG. Yang kami hormati Bapak Penanggung Jawab Kajian Keislaman GTK Madrasah Berbagi, Bapak Muhammad Lutfillah MAG. Yang kami hormati Bapak narasumber hebat kita pada pagi hari ini, Bapak Zainal Abidin, serta Bapak Ibu peserta kajian keislaman yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat hidayah dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan kajian keislaman GTK Madrasah Berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat pertolongannya. Bu Ade, monitor Bu Ade. Iya, Bapak. Ya, bisa dilanjut. Baik, mohon maaf tadi baterainya habis. Saya dari laptop aja sebentar. Baik, Bapak Ibu, sudah hadir bersama kita narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Zainal Abidin bin Muhammad Zainuri. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Zainal Abidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Ustadz? Bagaimana? Alhamdulillah, sehat walafiat. Masya Allah, sungguh sangat berbahagia sekali bisa silaturahmi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami persilahkan karena Bu Ade sudah hadir di sini, kami serahkan kembali kepada moderator utama yaitu Bu Denikmah. Mohon maaf sebelumnya. Pak Syarif. Oke, terima kasih hostnya.
Baik, Bapak Ibu mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Selanjutnya kami akan bacakan CV dari narasumber kita pada hari ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Zainal Abidin. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bacakan. Bapak Ibu, jadi beliau bernama lengkap Zainal Abidin bin Muhammad Zainuri. Beliau kelahiran Bantul tanggal 26 Februari tahun 1968. Alamat beliau di Pondok Pesantren Madinatul Quran, Jalan Lintas Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, kode pos 30662. Beliau bertugas di MA Al-Ittifaqiyah di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kemudian beliau memiliki 4 orang anak. Riwayat pendidikan S1 beliau dapatkan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2000 dan S2-nya beliau peroleh dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2008. Di samping pendidikan formal juga ada beberapa pendidikan non formal, kemudian juga wah banyak nih prestasinya. Ada juga pengalaman sebagai Dewan Hakim MTQ dan STQ Qiraatul Kutub. Ini rutin setiap tahun ya Ustadz ya. Yeah. Kemudian juga pengalaman organisasinya, beliau ketua MUI di kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu, langsung saja mari sama-sama kita simak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Kami silahkan kepada Bapak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال أيضا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Para bapak, para ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita akan bisa mengambil banyak hikmah dan manfaat pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini untuk menyampaikan beberapa hal, ya sedikit kajian dan sekaligus informasi pengalaman di dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran Al-Quran di Madrasah Aliyah Al-Ittifaqiyah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya saya mengambil sebuah tema, yakni bahagia bersama Al-Quran. Bahagia menyibukkan diri dengan
Al-Quran. Tema ini kita ambil karena di samping saya juga sehari-hari adalah mengajar Al-Quran, sekaligus juga rasa prihatin terhadap saudara-saudara kita sesama Muslim, di mana banyak sekali pemuda-pemuda kita, pemudi-pemudi kita belum begitu giat, belum begitu termotivasi untuk mempelajari Al-Quran ini. Sekaligus ini juga ya mengingatkan kepada kita semuanya agar kemudian Al-Quran ini betul-betul menjadi sesuatu yang membanggakan bagi kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kita awali bahwa ada yang saya istilahkan dengan ilmu asasi. Jadi ketika seseorang ingin mendalam ilmu agamanya dan juga kemudian hebat, bisa menguasai berbagai ilmu pengetahuan, maka dibutuhkan ilmu dasar yang harus dikuasai oleh kita. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah bahasa Arab atau nahwu shorof, kemudian yang ketiga adalah bahasa Inggris. Untuk selanjutnya kita sampaikan bahwa kewajiban seorang mukallaf ada 6. Kewajiban seorang mukallaf terhadap Al-Quran ini ada 6. Mukallaf adalah orang Muslim berakal dan dia sudah dewasa, berkewajiban 6T. Yang pertama adalah tasdiqul Quran, yakni seorang Muslim harus yakin terhadap kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kemudian seseorang ini akan terlihat petunjuk indikasi bahwa dia betul-betul yakin dengan keyakinan yang kuat terhadap Al-Quran, harus kemudian ditindaklanjuti dengan yang kedua adalah tilawah. Tilawah yaitu membaca Al-Quran dengan tajwid. Nah, kita sungguh amat sangat prihatin ketika saya mengajar di sebuah sekolah dasar, banyak sekali anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Begitu juga ketika saya mengajar di SMP, ya, itu juga banyak sekali anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Kalau toh kemudian ada yang bisa membaca Al-Quran, Al-Qurannya belum bagus bacaannya. Begitu juga ketika saya mengajar di SMA, bahkan termasuk di perguruan tinggi, itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Padahal ini adalah sebuah perintah. Firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tajwid. Ini menjadi PR kita semuanya, dan sebagai seorang pimpinan di sebuah lembaga harus berupaya keras, apalagi di lingkungan madrasah, baik madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Sebuah pengalaman di pesantren Al-Ittifaqiyah yang di situ ada MI, ada sanawiyah, ada aliyah. Ketika santri baru datang, maka 3 bulan awal santri fokus untuk
memperbaiki, memperbagus Al-Qur'annya. Kemudian Al-Quran atau tahsin atau ta'limul Quran ini tidak saja diajarkan di formal, di kelas, akan tetapi juga diajarkan di luar kelas, di malam hari setiap habis Isya. Tidak itu saja, setiap pagi menjelang masuk kelas, santri diajak, dibimbing untuk membaca Al-Quran minimal 1 halaman. Dan kemudian santri setiap hari diajak untuk menerjemah Al-Quran 1 atau 2 ayat dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini harapannya bahwa mereka secara step by step, secara berangsur-angsur, tidak saja mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik, akan tetapi kemudian mereka terbiasa dan akan mengetahui makna-makna yang terkandung di dalamnya. Begitu juga pembiasaan untuk melafazkan, mengucapkan bahasa asing, yakni bahasa Inggris. Dan ini menjadi tuntutan seorang pelajar, ya, kita semuanya di era sekarang dan ke depannya. Dan kemudian setiap bulan santri juga dievaluasi sejauh mana tingkat perkembangan kemampuan membaca Al-Quran. Nah, setiap bulan ada laporan dari wali kelas dan pembina Al-Quran, sehingga mereka akan senantiasa terpantau untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan kemahiran di dalam membaca Al-Quran ini. Nah, ini pola-pola ini kalau kemudian bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang lain, saya yakin anak-anak kita, siswa-siswi kita, santri-santri kita akan terus menjadi orang yang nantinya akan menjadi mahir bil Quran. Kemudian kewajiban yang ketiga terhadap Al-Quran adalah yakni tadabbur, ta'ammul wa tafakkur terhadap Al-Quran. Itu berkewajiban untuk memahami, merenungi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Dan ini perlu tahapan-tahapan yang panjang dan proses yang lama. Tapi harus dilakukan seperti tahapan-tahapan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kemudian kewajiban berikutnya adalah yang keempat adalah tatbiq, yakni mempraktikkan dan mengamalkan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan. Walaupun ini juga perlu tahapan dan tentunya ini dilakukan dengan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kewajiban berikutnya adalah tabligh, yakni menyampaikan Al-Quran itu kepada orang lain, mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Walaupun Nabi sudah memberikan motivasi yang luar biasa, ya, melalui hadis-hadisnya yang amat sangat banyak, di dalam Al-Quran juga ada seperti hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Mestinya dengan hadis ini cukup termotivasi, tapi realitanya ini belum bagus di kalangan para pemuda-pemudi kita, apalagi godaan semakin ke sini semakin luar biasa. Mereka tidak sibuk dengan Al-Quran, akan tetapi sibuk dengan yang lain. Kemudian kewajiban seorang mukallaf yang keenam adalah tahfidzul Quran, yakni menghafal Al-Quran. Menghafal sebagian Al-Quran adalah hukumnya fardu ain. Adapun menghafal Al-Quran secara
keseluruhan atau 30 juz ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya dalam skup daerah harus ada orang yang hafal Al-Quran, harus ada orang yang ahli Al-Quran. Ibarat seorang dokter bahwa di suatu daerah harus tersedia sarana kesehatan, harus ada orang yang menjadi dokter, karena dokter inilah yang nantinya akan mengobati orang-orang yang sakit. Begitu pula ketika ada orang yang ahli Al-Quran, hafidhul Quran, inilah yang nantinya akan menjadi obat bagi masyarakat muslim yang sakit, yakni karena tidak punya kemampuan, tidak ahli di bidang Al-Quran. Di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah atau Madrasah Aliyah Al-Ittifaqiyah, pondok pesantren yang memiliki keunikan atau memiliki kelebihan di bidang Al-Quran. Alhamdulillah, tidak saja santri dibimbing, dibina tahsinul qiraahnya, akan tetapi juga santri dibimbing untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran dengan program tahfiz yang ada di Al-Ittifaqiyah ini ada 3 macam tahfiz. Tahfiz takhusus, yakni santri fokus serius untuk menghafal Al-Quran, dan ini santri-santri yang tidak tertampung di kelas-kelas Al-Quran. Kemudian ada tahfiz klasikal, di mana santri tidak saja mereka menghafal Al-Quran di kelas, tapi juga di luar kelas. Jadi tahfiz itu masuk di jam formal. Dengan kegiatan diawali dengan setoran hafalan minimal 1 pojok. Kemudian dilanjutkan dengan takrir antar santri. Kemudian dilanjutkan dengan takrir bersama terbimbing sebanyak 5 pojok. Dan kemudian terakhir adalah santri dibimbing untuk terjemah perkata dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 2 ayat. Dan itu terus dilakukan. Kemudian santri klasikal ini tidak saja di kelas, tapi kemudian di luar akan talaki menghadap pembinanya minimal 3 kali. Pagi hari, habis subuh, kemudian sore hari habis asar, kemudian malam habis isya. Dan santri disibukkan dengan kegiatan Al-Quran. Dan alhamdulillah dengan program ini banyak santri Madrasah Aliyah Al-Ittifaqiyah, Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah yang memiliki prestasi di bidang Al-Quran, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Kemudian santri tipe yang ketiga adalah santri formal, ya, kurikuler, tahfiz kurikuler, di mana semua santri wajib menghafal Al-Quran setiap 1 semesternya 4 juz, baik sanawiyah maupun aliyahnya. Kalau tadi tahfiz klasikal itu adalah santri yang betul-betul ingin tercapai hafalan 30 juz dalam kurun waktu 2 tahun sampai 3 tahun, mereka harus selesai Al-Qur'annya 30 juz. Kemudian tidak saja taklimul Quran atau tahsinul Quran, tidak saja tahfidzul Quran, akan tetapi juga di sana ada nawamul Quran atau tilawah Al-Quran, kemudian qiraah sab'ah dan ulumul Quran. Selanjutnya kita akan sampaikan sebagai bentuk ya
motivasi bagaimana kita dan anak-anak kita dan masyarakat kita kemudian termotivasi, terdorong, tergerak hatinya untuk kemudian bisa menggeluti Al-Quran dan sampai kemudian dia menghafal Al-Quran. Di era sekarang ini cukup banyak orang-orang yang ingin hafal Al-Quran, baik di kalangan orang tua, baik di kalangan dosen-dosen umum di universitas umum, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang tertarik dan ingin menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah di Kabupaten Ogan Ilir ada program satu desa satu diniyah, di mana ini diterapkan di tingkat SD. Anak-anak, siswa-siswi tidak saja diarahkan, dibimbing untuk bagaimana bisa membaca Al-Quran, tapi juga kemudian mereka diajak, dibimbing untuk belajar menghafal Al-Quran. Kemudian juga ada program di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu program tahfiz di SMP negeri, di mana pemerintah atau Pemda merekrut tenaga-tenaga ahli di bidang Al-Quran dan kemudian ditempatkan di sekolah atau di SMP negeri. Ada yang mendapat 2 guru, ada yang 3 guru, ada yang 4 guru, dan ada yang 5 guru. Mereka diberi tugas untuk membimbing siswa-siswi menghafal Al-Quran di luar jam formal. Setelah jam 2. Mereka, para pembina, para guru, ya, masuk membimbing santri setiap minggunya 3 kali. Dan alhamdulillah bisa berjalan ya, dengan baik. Dan alhamdulillah sudah 2 kali melaksanakan wisuda siswa-siswi SMP. Ada yang hafal 1 juz, 2 juz, ada yang 3 juz, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan gerakan yang bagus, dan itu bisa ditiru di daerah-daerah lain. Dan ini merupakan bagian dari dakwah dengan kekuasaan. Dan alhamdulillah disupport dengan dana di mana para pembina mendapat ujroh, mendapat honor dari pemerintah daerah. Begitu juga di Sumatera Selatan dengan gubernurnya Bapak Herman Deru juga membuat gerakan yakni 1 desa 1 rumah tahfiz, dan sekarang sedang menggeliat dan terus diupayakan terwujudnya program ini. Ini merupakan media-media, sarana-sarana yang bisa menggerakkan masyarakat agar kemudian cinta, senang dengan Al-Quran. Untuk selanjutnya kita akan sampaikan tentang motivasi, bagaimana agar seseorang itu termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama, bahwa kita ini memiliki otak yang luar biasa. Ya. Dan menjadi kesempatan yang luar biasa ketika orang itu sedang memiliki umur antara 15 sampai 20. Ini adalah kesempatan emas untuk memanfaatkan potensi otaknya itu untuk bisa menghafal Al-Quran. Memang akan lebih bagus ketika menghafal ilmu dimulai dari anak-anak, di mana pikiran dan otaknya masih fresh, masih bagus, belum ada kesibukan dan lain sebagainya. Otak kita amat sangat luar biasa, ibarat komputer tercanggih di alam semesta ini, di mana digambarkan oleh seorang peneliti ketika seseorang memiliki umur 100 tahun misalkan, dan kemudian dia setiap detiknya itu digunakan untuk memasukkan informasi ilmu, untuk belajar sebuah ilmu.
ya, dia tidak memiliki aktivitas yang lain, ya, cuma belajar, ya, tidak tidur, tidak makan, tidak bekerja, diumpamakan seperti itu. Otak kita ini baru terisi 3,6%. Artinya amat sangat luas sekali peluang, ya, untuk hebat, ya, menghebatkan otak kita dengan diisi dengan berbagai ilmu, termasuk di dalamnya adalah hafalan Al-Quran. Nah, oleh karena itu potensi ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya. Ketika seseorang rajin membaca Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran, ini justru kemudian bisa melejitkan dan bisa mencerdaskan otak kita. Ya, at-tafawuq lid-dirasi, bisa melejitkan prestasi akademik kita. Bapak Imam Prayogo pernah berkunjung di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah dan beliau menyampaikan bahwa mahasiswa di Universitas Negeri Malang yang berprestasi dan memiliki indeks prestasi yang bagus itu dicapai oleh mahasiswa-mahasiswi yang menghafal Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa menghafal Quran itu tidaklah mengganggu prestasi akademik yang lain. Bahkan santri Madrasah Aliyah Al-Ittifaqiyah juga menunjukkan gejala yang sama, bahwa anak-anak yang mendapatkan ranking yang berprestasi adalah rata-rata anak-anak penghafal Al-Quran. Artinya apa? Bahwa ternyata ketika kita manfaatkan otak ini untuk membaca dan menghafal Al-Quran justru semakin cerdas. Kemudian juga menghafal Quran ini adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sudah diberi kemampuan membaca Al-Quran, mestinya ditindaklanjuti untuk kemudian menghafal Al-Quran. Karena dengan hafal Al-Quran inilah, di samping kita cerdas, ya, secara intelektual kita, tapi juga dengan hafal Al-Quran ini peluang untuk tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama yang lebih mendalam, peluangnya amat sangat besar. Ya. Kemudian sebagai bentuk, ya, motivasi bahwa banyak sekali orang yang sudah punya cita-cita pengen menghafal Al-Quran, sudah punya niat untuk menghafal Al-Quran. Ini artinya Allah sudah memberikan sebuah nikmat. Ya. Tinggal kemudian bagaimana niat atau cita-cita ini ditindaklanjuti untuk terus berproses menghafal Al-Quran. Cita-cita atau niat untuk menghafal Quran ini menjadi kunci, ya, karena semua berawal dari cita-cita. Ketika seseorang tidak punya cita-cita, maka kemudian tidak akan kesampaian sesuatu yang diinginkan itu. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap 100 mahasiswa yang sedang diwisuda. Di antara pertanyaan yang menjadi penelitian adalah, apakah Anda punya cita-cita? Maka kemudian dari 100 mahasiswa itu ada yang menjawab, 60 orang menjawab tidak memiliki cita-cita. Ya. Dan kemudian ada 27 orang yang menjawab punya cita-cita, tapi sifatnya masih sangat umum. Kemudian ada yang 10 orang itu menjawab punya cita-cita yang jelas dan konkret. Kemudian 3 orang itu memiliki cita-cita yang jelas dan tertulis.
Maka kemudian 10 tahun berikutnya dicari tahu dari 100 orang mahasiswa yang bertebaran ke daerah-daerah. Dan kemudian dapat ditemukan dan dapat disimpulkan ternyata 60 orang itu hidup tidak begitu sukses. Kemudian yang 27 orang hidupnya seperti kebanyakan pada umumnya. Kemudian yang 10 orang mereka sukses. Dan yang 3 orang itu jauh lebih sukses. Artinya apa? Bahwa kita hidup ini harus punya cita-cita. Ketika kita kemudian kita arahkan bahwa cita-cita kita ini adalah menghafal Al-Quran, maka insya Allah cita-cita itu akan kesampaian. Kalau toh kemudian tidak tersampaikan, tidak terkabulkan oleh Allah, mudah-mudahan anak cucu kita. Sebagaimana sebuah kisah ya, atau sejarah atau riwayat Kiai Haji Rosyad. Beliau ini memiliki cita-cita pengen menghafal Al-Quran. Akan tetapi Allah tidak mengkabulkan, dan suatu saat beliau ada isyarah bahwa yang akan hafal Quran adalah anak cucu. Ternyata betul beliau punya anak namanya Ki Haji Munawir yang kemudian sekarang sudah lama kemudian mendirikan pondok pesantren Al-Munawir Terabiah. Ini adalah berangkat dari sebuah cita-cita. Oleh karena itu tentunya kita semua harus punya cita-cita untuk menghafal Al-Quran. Nah, apa kemudian cukup dengan cita-cita itu? Tidak. Ya. Harus kemudian ditindaklanjuti dengan ikhtiar atau usaha dengan sungguh-sungguh. Ya. Usaha yang sungguh-sungguh itu apa? Ya, di antara adalah rajin membaca Al-Quran. Ya. Banyak contoh-contoh yang bisa memotivasi kepada kita semuanya. Ulama-ulama salaf terdahulu amat sangat rajin membaca Al-Quran. Ada yang 2 bulan khatam, ada yang sebulan khatam, ada yang setengah bulan khatam, ada yang seminggu khatam, ada yang 3 hari khatam, ada yang sehari khatam, sebagaimana Imam Syafi'i ketika di luar bulan Ramadan, ya setiap harinya sekali khatam, dan di dalam Ramadan 2 kali khatam. Saya punya kawan yang menunjukkan bahwa dia rajin membaca Al-Quran. Setiap harinya dia membaca Al-Quran 10 juz. Artinya setiap hari dia khatam Al-Quran. Berhari-hari, berminggu-minggu, ya, berbulan-bulan. Dan ia lakukan dalam kurun waktu 2 tahun. Artinya ketika 2 tahun orang ini sudah membaca Al-Quran sebanyak 240 kali. Apa yang terjadi? Maka kemudian dia bisa hafal Al-Quran. Artinya kuncinya sebagai seorang penghafal Quran adalah rajin membaca Al-Quran. Dan apa itu cukup dengan usaha itu? Tidak. Tidak cukup dengan cita-cita atau usaha. Akan tetapi juga perlu adanya dukungan, ya, riyadhah, doa dari orang tuanya. Ya. Karena orang tua ini mustajab doanya. Ya. Doa yang dipanjatkan untuk anak-anaknya yang sedang belajar, yang sedang menghafal Quran menjadi kunci keberhasilan seorang anak. Sudah banyak contoh yang bisa kita baca. Ya, seperti anak kecil, ya, Husain Tobai dari Iran. Beliau memiliki riyadhah, ya. Ketika ibunya sedang hamil, dia rajin membaca Al-Quran. Ketika dia
hamil dia riyadhah dengan dawamul wudu. Begitu juga orang-orang Indonesia, anak-anak kecil yang hafal Quran seperti Musa ya, dan lain sebagainya. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang mendapat doa yang kuat dari orang tuanya melalui riyadhah. Pantaslah kemudian Allah memberikan kemudahan anak-anak kecil yang belum dewasa itu kemudian berhasil menguasai Al-Quran 30 juz. Doa itu penting dan kemudian berhusnudzon kepada Allah. Ya. Cita-cita atau keinginan itu akan terkabul, akan bisa berhasil dan akan bisa diraih. Karena sudah diberikan informasi jauh-jauh sebelumnya, ya bahkan terulang sampai 4 kali. Firman Allah dikatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk difahami, untuk dihafal. Adakah orang yang mau menghafalkannya? Ini artinya adalah jaminan Allah bagi orang yang punya cita-cita dan usaha yang keras dan disertai doa yang luar biasa. Kemudian sebagai motivasi juga bahwa tadi saya sampaikan banyak anak-anak kecil ya usia yang masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan di bawah 10 tahun sekarang yang bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan baik. Ini tentunya bagi kita yang sudah umur ya mestinya kemudian termotivasi dan merasa malu ya untuk meniru ya. Termotivasi untuk mengikuti jejak anak-anak yang hebat di bidang Al-Quran. Ini tentunya hal-hal yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita termasuk orang yang mahir bil Quran dan menjadi keluarganya Allah di bumi ini, itu Ahlul Quran. Tidak saja kita mengimani, tapi kita kemudian mampu untuk bisa membaca dengan baik, mentadabburi, memahami, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran, dan kemudian menghafalkan Al-Quran. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, menarik sekali materi yang disampaikan Ustaz Zainal Abidin pada hari ini terkait dengan bahagia bersama Al-Quran. Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, silahkan boleh raise hand. Karena jadi memang ada beberapa hal jika kita ingin bahagia dengan Al-Quran. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Ibu Nurbaya mungkin yang sudah on cam. Ya, boleh silakan Ibu Nurbaya diaktifkan mic-nya, di-unmute. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada narasumber atas materi yang sangat luar biasa hari ini tentang Al-Quran ya Ustadz. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Untuk sekarang saya juga masih dalam kategori proses untuk mempelajari Al-Quran Ustadz, mentadaburi, masih belajar juga untuk memperbaiki tajwidnya. Nah, apakah pada saat kita mengaji itu Ustadz, jika misalkan kita membacanya belum fasih sekali tajwidnya, apakah itu akan mempengaruhi pahala kita? Kemudian kalau misalkan pada saat kita membimbing anak, itu anak saya Ustadz yang kedua, agak-agak berat dia untuk bisa
cepat mengaji bila dibandingkan dengan kakaknya yang pertama. Nah, terkadang di sini saya merasa kok bisa ya seperti ini? Apakah cara atau metode yang saya pergunakan ke anak yang kedua ini salah atau gimana, Ustadz? Jadi saya mohon bagaimana trik yang jitu yang mungkin Ustadz amalkan selama ini supaya anak-anak itu lebih cepat memahami Al-Quran, baik itu dengan tajwidnya ataupun dengan tahsinnya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dilanjut satu ini nanti dijawabnya dari sekaligus ya Ustaz. Ada Pak Nasikin dari Ngawi, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber serta guru moderator yang telah memberikan waktunya. Luar biasa materi kita pagi hari ini, mengingatkan kita tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang ingin saya sharingkan, Ustaz Zainal, kebetulan sehari-hari juga saya ada tugas mendampingi anak-anak untuk pengembangan karakter keagamaan di Ma'had Satu Ngawi, Ma'had Madinatul Hikmah Satu Ngawi. Sehubungan dengan materi yang bagus pada pagi hari ini, kita juga ada pengembangan tahfidz Al-Quran, yaitu memfasilitasi anak-anak yang dari lulusan SMP maupun MTS yang mereka sudah berbasis agama, itu rata-rata ada sebagian itu yang sudah mempunyai hafalan yang cukup lumayan, sehingga madrasah akan zalim kalau anak-anak yang mempunyai hafalan itu tidak terwadahi. Namun di lapangan kadang-kadang masih banyak terjadi kendala karena kesiapan sekolah sendiri untuk guru-guru yang mempunyai kemampuan tahfidz itu kalau belum ada maka terkendala. Maka selaku guru PAI dan pemerhati untuk pengembangan karakter, maka kita dengan segala keterbatasan itu berusaha untuk memfasilitasi anak-anak tersebut. Namun banyak kendala. Yang ingin saya tanyakan adalah mungkin ada semacam metode yang bagaimana agar anak-anak itu istiqomah, yang mungkin yang ringan, sehingga mereka bisa membiasakan tahfidznya itu secara istiqomah, baik itu untuk yang ada di ma'had maupun yang ada di madrasah yang tidak di ma'had, karena sudah diprogramkan, tetapi banyak sekali kendala. Mungkin ada trik berbagi dari Ustadz Zainal yang mungkin pada pagi hari ini bisa kita petik dan kita amalkan mungkin di tempat kita. Terima kasih sebelumnya atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kurang lebih pertanyaan dari kedua peserta kita ini, silakan sih ya Ustadz, silakan disampaikan jawabannya. Terima kasih pertanyaannya. Saya ingin menanggapi yang terakhir dulu. Di Ogan Ilir ini saya juga ngajar tahfidz di SMP, ya, programnya Pemda. Saya juga mengajar di Sanawiyah Negeri MTSN Salatiga. Jadi sekarang ini baik di Dinas Pendidikan maupun Kemenak di Sumatera ini cukup kuat ya keinginannya untuk melaksanakan program ini. Kemudian pertanyaannya, metode apa agar kemudian anak-anak ini bisa istiqomah ya. Di antaranya yang bisa kita sarankan, namanya anak-anak ya, kadang banyak godaan-godaan yang ada di luar sana. Nah ini harus ada namanya pembina. Nah pembina ini penting ya, karena mereka akan termotivasi, akan semangat ketika ada pembina. Nah, kemudian ketika proses pembinaan ini, ya banyak cara yang bisa dilakukan. Ya.
Di antaranya itu dengan membaca Al-Quran secara bersama. Ya. Ketika bersama dengan kawan-kawannya, dengan pembina, ini akan memberikan motivasi tersendiri. Berbeda dengan mereka membaca sendiri. Ya, kadang lesu, kadang malas ya, untuk membacanya. Nah ini akan menjadi semangat karena ada kawannya, ada pembinanya. Ya. Seperti yang saya lakukan di pondok itu, ya ada metode menghafal bersama. Jadi menghafal tapi bersama. Ya, itu tidak saja akan semangat, tapi kemudian mereka lebih konsentrasi, lebih fokus. Dan ketika dia agak kurang semangat, itu bisa diingatkan. Ketika dia ngantuk, bisa disuruh untuk berdiri dan sebagainya. Ini bagian dari strategi agar kemudian mereka melakukan itu. Kemudian manfaatnya juga bahwa ketika pembinaan itu bersama, membaca Al-Quran bersama, ini akan sampai target-target tertentu. Misalkan kayak di Pondok Pesantren An-Nur di Yogyakarta, ya, saya alumni Pondok An-Nur, Yogyakarta, asuhan Kiai Nawawi Abdul Aziz, di sana setiap hari baca 6 juz. Ya, 6 juz. Ya, setiap hari dipimpin langsung oleh Kiai. Ini juga merupakan bagian dari pembelajaran agar dia sabar, agar dia istiqomah. Ya. Jadi dimulai dari jam 8 sampai setengah 12. Kemudian juga di Hamalatul Quran juga setiap hari ada pembimbing atau pembina membaca Al-Quran. Lazimkan, perlu diistimrorkan, ya, terus dilakukan. Karena ini akan mendidik ya agar anak-anak itu bisa istiqomah ya. Kemudian juga kalau di jam-jam formal tadi saya sampaikan anak-anak diajak sebelum masuk kelas ya. Ini tentunya ini kebijakan dari sekolahnya ya, kepala sekolahnya. Kalau ini kemudian dilazimkan di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah sebelum masuk membaca Al-Quran bersama-sama, ini adalah bagian dari istiqomah juga. Kemudian kalau praktek di Pondok Al-Ittifaqiyah juga, ketika hari Senin upacara, ya, anak-anak yang punya hafalan ini disuruh maju, disuruh tampil. Ini juga strategi bagaimana mereka memotivasi mereka agar ada persiapan dan sebagainya, dan sekaligus melatih mental mereka. Nah ini di antaranya. Memang istiqomah inilah yang kuncinya di dalam proses menghafal Al-Quran yang paling berat ini. Tapi yakinlah ketika kemudian dilakukan pembiasaan tadi, membaca tadi, sering membaca tadi, insya Allah kemudian mereka akan bisa istiqomah. Begitu juga dilazimkan ketika sholat, ya jahar, anak-anak ini disuruh menjadi imam dan pakai hafalan Al-Quran. Jadi berbagai cara untuk bisa mereka rajin, istiqomah, senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Ibu, bagaimana bacaan yang belum lancar, apakah mengurangi pahala ya? Allah amat sangat ya memiliki rahmat ya yang luar biasa. Semua pembaca Al-Quran baik yang lancar tidak lancar itu diberi pahala oleh Allah. Bahkan yang susah kata Nabi wa yata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrun, tetap akan mendapat pahala di sisi Allah. Ketika kita membaca Al-Quran ya di luar sholat dan kita tidak dalam keadaan wudhu, Allah kasih pahala 10 kebaikan. Ketika kita membaca Al-Quran ya di luar sholat dan dalam keadaan wudhu, Allah kasih pahala 25 kebaikan. Ketika kita membaca Al-Quran di dalam sholat, sholatnya duduk, Allah memberikan 50 kebaikan. Dan ketika kita membaca Al-Quran di dalam sholat dan sholatnya berdiri, Allah memberikan kebaikan 100. Ya. Artinya terus ya kita menabung pahala melalui membaca Al-Quran meskipun bacaan Al-Quran itu belum sempurna, belum bagus. Yang penting
ada keinginan, ada cita-cita ingin memperbaiki bacaannya, tentu melalui guru-guru yang mahir di bidangnya. Kemudian juga terkait dengan anak, bagaimana agar anak ini kemudian semangat ya, tidak lesu untuk belajar Al-Quran. Tentunya memang di samping kita didik, kita bina, kita ajari Al-Quran ini, karena ini menjadi lahan pahala orang tuanya, ya. Ketika kita mendidik anaknya sampai bisa membaca Al-Quran, ini menjadi amal jariah yang luar biasa. Terus usaha itu dilakukan. Tapi kemudian juga perlu pembina dari selain orang tua. Karena kadang pembina atau guru dari luar itu jauh lebih diikuti oleh anak dibanding dengan orang tua kita. Sama aku kira kita juga memiliki anak yang mengalami seperti itu. Jadi berbeda memang. Itu. Dan itu di samping kemudian pembinaan di luar, kemudian anak juga dimotivasi dengan hal-hal yang sifatnya materi. Saya ingat kisahnya Kiai Munawir itu, ya, ketika masih kecil itu senantiasa dimotivasi oleh Kiai Rosyad bapaknya dengan diberi imbalan hadiah ketika mampu membaca Al-Quran, misalkan seminggu 1 juz, seminggu khatam, 3 hari khatam, sehari khatam, terus dinaikkan hadiah itu ya kepada anaknya. Ini karena mana anak-anak ya diberi reward ya, agar termotivasi untuk bisa membaca Al-Quran dan rajin membaca Al-Quran. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila mana jawabannya kurang begitu memuaskan. Baik, terima kasih. Banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang telah disampaikan Ustadz kita pada hari ini. Mengingat waktunya sudah 6.23, mohon izin Ustadz kami untuk mengakhiri. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran, kemudian menghafal, mengajarkan, serta mengamalkan ajaran dalam Al-Quran. Terima kasih Ustadz Zainal Abidin atas materinya. Jazakumullah khairan katsiran. Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup kajian keislaman pagi kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi esok hari sampai hari Minggu. Acara ini selalu berlangsung. Demikian kami kembalikan lagi kepada host selaku moderator. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.